Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karya Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan bab keempat, yaitu dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan masuk pada dalil nomor ke-55. Perhatikan halaman 142. Beliau menyebutkan Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala wafat tahun 157 Hijriyah mengatakan, Al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji' an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Yang artinya adalah ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang bukan dari seseorang dari mereka, maka itu bukan ilmu. Apakah ini mutlak? Ya, tentunya tidak jamaah. Di zaman tabi'in atau dari para tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dan juga generasi berikutnya, bahkan sampai mungkin orang-orang terdahulu yang sebelum kita mungkin 100-an tahun yang lalu, maka itu juga ilmu selama tidak menyelisihi faham para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Jadi di setiap generasinya pasti ada faedah dari semua para ulamanya, dari semua para imamnya. Tapi selama yakni perkataan mereka menyimpang atau menyelisihi faham para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, maka itulah yang dimaksudkan dengan bukan ilmu. Ilmu itu adalah yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dari mereka maka bukan ilmu. Apakah mutlak? Tentu tidak. Karena begitu banyak ulama dari zaman tabi'in sampai kemudian zaman kita bahkan sekarang, mereka yakni menyampaikan ilmu yang luar biasa, tapi ingat rujukannya sama. Cara memahami firman Allahnya,
cara memahami sabda Nabi Muhammadnya sama dengan faham sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia juga adalah ilmu yang tentunya dengannya kita memiliki keyakinan. Itulah diantara definisi ilmu yang membuat hati ini yakin. Dan kalau kita berbicara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara agama Islam, maka ilmu itu adalah firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara memahaminya yang sedang kita bahas ini dengan yakni pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Lanjut. Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, "Isbir nafsaka 'ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa kuffa 'amma kuffu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum." Yang artinya adalah bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan salafus saleh karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersabarlah dirimu di atas sunnah karena berat. Seperti memegang bara api. Pengennya kita lepas. Kan panas. Di antara penafsirannya. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Kal-qabid alal jamar", orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah di akhir zaman, seperti orang yang menggenggam atau memegang bara api, itu karena ya panas. Pengennya kita lepas. Kalau Anda tidak bersabar dengannya, ya pasti sudah Anda lepas. Apalagi misalnya untuk kasus kita zaman sekarang, yang hijrahnya belum sampai tujuan. Maka sangat mungkin bukan cuma futur, bukan cuma kemudian kemalasan datang, tidak. Tapi bahkan mungkin lebih daripada itu. Kembali kepada komunitas yang lama, kembali kepada teman-teman yang lama. Kenapa? Karena hijrahnya belum sampai tujuan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, siapapun di antara kita yang baru hijrah, baru awal-awal ngaji, maka bersemangatlah menghadiri majelis ta'lim. Enggak mesti tiap hari, enggak. Tapi Anda punya waktu yang rutin. Mungkin dalam satu pekan 2 kali. Atau dalam satu pekan 3 kali, itu sudah cukup. Untuk latihan. Karena kalau belum terlatih nanti berat. Wah, masa setiap hari? Berat. Mungkin pilih yang subuh 1, mungkin yang maghrib 1, atau maghrib 2-duanya terserah. Kenapa? Karena tugas Anda nuntut ilmu. Pengen dakwah juga Ustadz, sabar dulu. Kadang-kadang semangatnya berlebihan. Jadi perkaya diri dengan ilmu dulu. Kalau misalnya ingin berdakwah di media sosial, silahkan mungkin me-reshare saja postingan seorang ustadz. Akan jauh lebih aman. Tapi kalau Anda bikin tulisan sendiri, bikin pic sendiri, bahkan mungkin bikin video sendiri, ketergelincirannya sangat besar. Kenapa? Anda baru nuntut ilmu. Tugas Anda nuntut ilmu dulu. Sudah mantap, silahkan. Enggak mesti kemudian berdakwah di tausiah seperti ini atau di mimbar Jumat. Bisa dengan tulisan. Dan ingatlah prioritas apa yang harus Anda pelajari lebih dulu. Yaitu akidah. Kalau sudah berbicara akidah berarti rukun iman. Dalami itu. Khususnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak orang baru masuk Islam aja, kan Anda baru hijrah nih. Mulai lagi dari awal. Tahapan orang yang masuk Islam kan kayak gitu. Begitu masuk, pelajari akidah,
rukun iman. Kerucutkan pada rukun iman pertama kepada Allah. Baru kemudian belajar bagaimana cara Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Masuk perkara ibadah. Itulah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah di akhir zaman seperti sekarang ini berat. Tantangannya banyak, penolakannya banyak. Tapi kan tidak seberat Nabi Muhammad dulu. Gak ada apa-apanya kita. Ingat satu sejarah bagaimana pertama kali Nabi Muhammad SAW berdakwah. Dan kala itu beliau menyeru di Bukit Safa. Beliau menyeru orang-orang di Mekah dengan seruan layaknya seseorang yang memperingatkan masyarakat akan datangnya musuh. Hingga semua orang perhatian. Ya sabahah, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semua orang berkumpul. Baru Nabi Muhammad SAW sampaikan dakwahnya. Agar mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Agar mereka bersaksi Muhammad Rasulullah. Dan Nabi Muhammad SAW mengancam. Siapa yang tidak beriman, azab Allah menanti. Dan kemudian banyak yang Nabi Muhammad sampaikan kala itu. Kala itu semua mereka hanya terdiam. Tidak ada penerimaan langsung. Saya beriman, enggak. Dan tidak ada juga kemudian penolakan langsung. Kamu ini apa sih? Enggak ada. Semuanya hanya kaget. Karena yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, itu enggak bisa mereka tolak. Dan ini orang yang mereka kenal. Tapi menyampaikan firman Tuhan. Semuanya kala itu hanya terkaget. Terperanjat. Tapi begitu kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Kemudian mereka lebih tenang lagi kondisinya. Baru mereka tersadarkan. Sadarnya bukan berarti untuk beriman. Sadarnya adalah seperti perkataan Abu Lahab di tempat itu. Yang komen kala itu cuma Abu Lahab. Tapi kalau pian ikut kajian Ustaz Firanda waktu itu di sini, di surah-surah pendek, beliau sampaikan, kenapa Allah melaknat dua tangan Abu Lahab? Karena dia mengejeknya itu betul-betul dengan dua tangan. Menunjuk Nabi Muhammad SAW agar semua orang yang hadir kala itu jangan percaya sama orang ini. Ini pendusta nih, dua tangan. Tapi begitu mereka pulang, perkataan Abu Lahab lah tentunya yang mereka pegang. Yang tahu akhirnya mereka sadar, oh iya ya ini pendusta ya. Oh ini orang gila ya. Macam-macam. Akhirnya setiap kali Nabi Muhammad SAW berpapasan dengan mereka mengejek Nabi Muhammad SAW. Semua penduduk kota. Kalau cuma di media sosial zaman sekarang, blog selesai. Unfriend selesai, unfollow selesai. Ini setiap tempat Anda kunjungi, Anda datangi, bertemu dengan mereka mengejek Anda. Mereka mengatakan, oh yang seperti ini yang ngaku Rasul. Oh ini sama nih sama kakeknya nih. Nabi Muhammad dipanggil Ibnu Abi Kabsyah. Nabi Muhammad punya kakek dari arah ibu beliau. Itu memang juga menyelisih agamanya orang-orang Mekah. Di mana mereka semuanya menyembah berhala. Kakek Nabi Muhammad dari ibu beliau itu agamanya Nasrani. Kala itu kakek Nabi Muhammad juga diejek. Karena apa? Karena memeluk agama yang enggak umum. Ke kakek itulah Nabi Muhammad disebutkan. Kakek sama cucu sama aja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyelisih agama mereka. Cuma Nabi Muhammad tegar sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sejak Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berdakwah terang-terangan hadapi mereka, Nabi Muhammad belak-belakan salat dan kaum muslimin salat di hadapan mereka. Walaupun semuanya enggak semuanya, sebagian mereka selalu ada yang mengejek ibadah Nabi Muhammad SAW. Karena sebelumnya itu ketika dakwah sembunyi-sembunyi, beribadah di Ka'bah pun mereka sembunyi-sembunyi.
Tapi kala itu Nabi Muhammad belak-belakan, terang-terangan. Dan tentunya akhirnya mereka meeting, karena lambat laun ada yang menerima. Lambat laun bahkan pemuka-pemuka Quraisy ada yang menerima dakwah Nabi Muhammad. Membahayakan juga ini kata mereka kan. Akhirnya mereka meeting untuk bagaimana kita menghambat dakwah si Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kalau dibandingkan kita ketika memeluk Islam ini dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat yang harus sampai mati mempertahankan Islamnya, ringan. Maka pegang aja. Bara api itu pegang aja. Ejekan itu, celaan itu, tuduhan itu terima aja, santai. Ya. Karena selama orang itu kemudian di zaman kita sekarang ya, dia punya rasa penasaran yang tinggi, dia akan belajar kok. Orang zaman sekarang bahkan orang kampungnya pun tidak bisa Anda kelabui. Selama sinyal masuk ke kampung tersebut, tidak bisa Anda bohongi sekarang. Dulu mungkin, info mungkin untuk mereka sedikit. Tinggal didoktrin, asal ada da'i yang kalau dakwahnya itu tauhid, dakwahnya itu sunnah, gak usah dengerin. Bisa didoktrin, orang kampung. Sekarang gak bisa. Apa gerang? Browsing orang. Zaman kita sekarang. Apa saja yang dituduhkan, orang akan browsing. Dan orang kemudian nanti akan membanding-bandingkan. Mereka pinter kok. Ya. Apalagi kajiannya live. Di mana mengajarkan kepada para ustadznya untuk berbicara jauh lebih hati-hati. Tapi kan live, tanpa editan. Kita bahas waktu kemarin pengajian Talbis Iblis. Perkataan Imam atau perkataan Umar bin Abdul Aziz. Bahwasanya jika ada satu kelompok kemudian merahasiakan kajiannya. Eksklusif sekali. Enggak umum, tidak untuk umum. Atau sekalinya orang umum pengen masuk pun harus baiat dulu. Harus jadi anggota dulu. Waktunya juga enggak umum, misalnya jam 11, jam 12 malam, enggak umum. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah mereka sedang berada di atas kesesatan. Simple. Selama kajian itu untuk umum kaum muslimin, dan waktunya juga standar, habis subuh. Untuk ibu-ibu biasanya banyak masjid musola habis asar. Untuk umum juga habis maghrib. Maka insya Allah tidak ada yang disembunyikan. Tapi kalau sudah, bukan berarti mutlak ya. Terkadang ada orang kajiannya rumahan karena memang belum punya masjid. Atau sekalinya pengen bikin masjid, kemudian IMB nggak keluar. Padahal IMB pengen keluar, tapi kemudian ada provokator hingga nggak bisa keluar. Macam-macam. Nggak mutlak memang. Tapi kalau sudah aneh, tertutup, harus punya membership, harus bayar sekian, macam-macam. Ini sudah ciri-ciri penyimpangan ada pada sekte atau faham atau kelompok tersebut. Karena kalau ini adalah untuk kaum muslimin, sebarkan gratis dong. Tips sholat khusyuk 300.000. Wah, orang kaya saja yang bisa bayar itu. Sudahlah miskin, fakir, tidak tahu cara sholat khusyuk. Kalahnya double sama orang kaya. Berikan gratis untuk kaum muslimin. Pahala Anda dari Allah. Ambil hak Anda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Pahala yang selalu bergulir. Karena pelajaran Anda, karena dakwah Anda, orang faham, oh gini tata cara wudhu yang benar. Oh gini tata cara sholat yang benar. Gara-gara Anda itu, dia sholatnya bagus, dia wudhunya benar. Anda mati, dia panjang umur, dia ajarkan ke anaknya, diajarkan ke istrinya lagi mungkin ustazah ngajarkan ke orang juga. Apa enggak? Istilahnya apa tuh? Mengakar, bukan mengakar, apa tuh? Ya. Makin luas, kenapa? Puncaknya Anda. Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak bisa kita hitung pahalanya. Karena beliau kita tahu Islam. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Maka bersabarlah. Bersabarlah dirimu di atas sunnah. Karena orang yang menjalankan sunnah di zaman kita sekarang ini melakukan kebaikan di mana banyak yang buruk, menegakkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad di mana yang lain sudah banyak yang meninggalkan. Yang menjalankan dan menegakkanlah dianggap orang yang baru atau aneh. Persis sabda Nabi Muhammad al-ghuraba.
Orang-orang yang baik di tengah orang-orang yang buruk. Saking sudah merebaknya keburukan, ketika Anda melakukan kebaikan, seperti Anda yang melakukan keburukan. Karena orang sudah terbiasa dengan yang buruk. Ketika Anda menjalankan sunnah, ini ajaran Nabi Muhammad bagi orang asing. Hingga kemudian mereka mengatakan, ini ajaran baru, padahal Nabi Muhammad yang ajarkan baru dari mana? Situ saja yang belum tahu. Kenapa? Karena situ biasa menjalankan yang buruk-buruk. Yang umum ada di masyarakat. Jadi bersabar ya, karena panas. Telinga panas, hati panas. Dengan ejekan, dengan cacian, makian. Untuk zaman kita sekarang adalah mungkin bulian. Maka bersabarlah. Orang yang bersabar tentunya akan Allah lipat gandakan pahalanya di hari kiamat tak terkira. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan untuk orang-orang yang sabar dengan pahala yang tak terkira. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Ya, sampai mati pun mereka tetap mengatakan ahadun ahad. Disiksa mereka, mati mereka, diperintahkan untuk kembali kepada agama yang lalu. No. Dan kita kan bukan sampai level itu. Mempertahankan keislaman sampai mati, belum. Jauh level kita. Tapi tetap harus ditegakkan. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini ya yang diajarkan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Maka tegakkanlah. Walaupun misalnya Anda bersendirian. Karena yang namanya al-jamaah itu bukan orang banyak. Yang namanya al-jamaah ma wafaqa ta'atillah, kata Abdullah bin Mas'ud. Yang bersesuaian dengan ketaatan kepada Allah, itulah jamaah. Walaupun Anda sendirian. Satu kampung mungkin, dimanapun Anda berada. Mereka melakukan penyimpangan, Anda sendirian yang lurus, ya Anda adalah jamaatul muslimin. Jadi harus sabar dan tetap tegak ya di atas sunnah. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Jangan menyelisihi mereka. Kalau Anda ingin menjadi generasi yang baik juga seperti generasi para sahabat, kita sudah terangkan kemarin. Makna bi ihsan dalam firman Allah surah At-Taubah 100, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para sahabat Muhajirin dan Ansar dengan kebaikan, artinya bersesuaian dengan yang mereka katakan, yang mereka praktekkan, tidak menyelisih mereka. Anda ingin jadi generasi yang baik? Karena maknanya umum, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Ibnu Katsir, maknanya bisa umum. Artinya kita juga bisa menjadi umat yang terbaik atau umat yang baik. Tapi patokannya mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Mungkin di antara maknanya sesuatu yang para sahabat tidak tanyakan, Anda nggak usah nanya. Karena berarti nggak penting. Karena para sahabat tidaklah mereka bertanya kecuali yang penting-penting. Menahan diri. Dan jangan berlebihan. Seperti akhir-akhir ini. Saya lihat videonya juga di handphone sebagian kru. Taunya saya lihat di DM saya juga ada. Tentang 2 orang yang sholat dan masjidnya banjir basah. Takalluf. Anda menyusahkan diri Anda sendiri. Bertakwa semampunya tidak seperti itu maknanya. Belum lagi juga mereka berdua sholat, kemudian posisi makmumnya kan juga salah. Laki-laki jika berdua, makmumnya di kanan, persis sejajar. Ini enggak di belakang. Khilaf, oke, no problem. Tapi Anda, yakni menyusahkan diri Anda sendiri. Karena memang tidak terlalu calap, tapi sepertinya kalau sampai mata kaki ada itu. Kan repot. Anda menyusahkan diri Anda sendiri dengan salat di masjid yang demikian. Cari tempat di mana kemudian kering, kan jauh lebih nyaman salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan-jangan yang kita takutkan, jadi suudzon nih, yang kita takutkan Anda mengolok-olok agama sebenarnya. Anda main-main. Kan kelihatan sekali temannya juga yang ngambil video. Supaya viral kemudian sholat
di masjid yang kemudian calap bahasa kita, airnya cukup tinggi sampai mata kaki ya berapa senti lah itulah ya. Yang penting viral, yang penting terkenal. Jadi suudzon kita. Kalau Anda begitu, sampai seperti itu salat Anda, tapi sebenarnya Anda betul-betul 5 waktu di masjid, top. No problem. Asal Anda 5 waktu di masjid. Betul-betul Anda orang yang terpaut hatinya selalu ke masjid. Basah pun kami sholat. Kenapa? Memang selalu di masjid. Anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Tapi kan sisa berdua. Jadi dosa nanti kita. Kenapa? Ditakutkan Anda main-main. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Anda ingin viral, virallah dengan kebaikan. Bikin karya. Gerakan TikTok yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ya Allah. Orang barak dikerjanya juga betiktokan ya Allah. Lanjut. Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Di antaranya tadi, itu salah satu contoh saja. Menahan diri. Mereka tidak bertanya tentang satu perkara tentang agama ini, Anda nggak usah tanya. Berarti nggak penting. Karena tidaklah para sahabat bertanya kecuali yang penting-penting. Ustaz, bagaimana dengan hal-hal yang di zaman para sahabat nggak ada? Silakan tanya kalau berkaitan dengan agama, gimana dong? Hukum sholat, tapi di tengah-tengah sholat mesti air seni keluar, gimana? Hukum sholat, tapi membawa kantung di mana kotorannya mesti keluar. Karena nggak punya pembuangan. Dibikinkan kemudian, iya, itu di zaman kita. Tanya, silakan tanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu penting dalam urusan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini pentingnya belajar agama. Yani, dan Anda tahu mana yang betul-betul bermanfaat untuk agama Anda dan yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Sama juga adab Anda bertanya lewat kertas. Karena kenapa disortir sama Ustaz Farhan? Karena terkadang sebagian main-main. Ada yang waktu itu tanpa ada sortiran, ya ulun baca semua. Jadi kan jadi aneh jadinya. Walaupun tentunya selama 1 pekan saya dapat masukan, ada jamaah yang kurang nyaman mendengarkannya dan lain sebagainya. Makanya tolong disortir. Nggak apa-apa, nggak sesuai tema, nggak apa-apa, asal memang bagian dari agama penting kita ketahui, ya silahkan, no problem. Lanjut. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ikutilah jalan salafus saleh karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Nggak usah nambah-nambah, udah. Tidak perlu berkreasi pada agama ini. Yang ada jangan dimodifikasi. Cukupkan diri kita ngikuti mereka. Karena tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh mereka. Sahabat Rasulullah SAW. Enggak ada. Tidak ada satu kebaikan yang terlewat oleh mereka. Dari Nabi Muhammad SAW. Mesti mereka ketahui. Dan sebagian agama ini, sekian persennya, itu berdasarkan pertanyaan mereka. Saking, begitulah gaya hidup mereka. Yaitu agama, yaitu ibadah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Makanya pertanyaan mereka banyak. Ayyul amali afdol. Banyak di sabda-sabda Nabi Muhammad kayak gitu. Wahai Rasul, amal apa yang paling afdol? Amal apa yang paling afdol? Begitu terus pertanyaan. Karena itulah gaya hidup mereka. Jadi tidak ada satu kebaikan yang terlewat oleh mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lanjut. Beliau rahimahullah juga berkata, Imam Al-Auza'i meninggal tahun 157 Hijriah. Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu lakabil qaul. Yang artinya adalah hendaklah engkau berpegang kepada athar salafus saleh. Meskipun orang-orang menolakmu, dan jauhkanlah dirimu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah. Retorika. Pokoknya perkataannya indah, tutur katanya indah. Anda tersihir dengan ceramahnya, Anda tersihir dengan dakwahnya. Tapi tidak sesuai dengan athar salafus saleh. Tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan para sahabat. Enggak. Berpegang teguhlah, hendaklah engkau berpegang teguh kepada athar salafus saleh,
para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Meskipun orang-orang menolakmu. Anda kan belum pernah merasakan level diusir dari sebuah masjid kan. Sebagian ustadz kita kan merasakan. Diusir dari sebuah masjid. Setelah sholat didekati takmir, kamu salafiyah, kamu wahabiyah. Lain kali jangan sholat sini ya. Sampai seperti itu, kita kan gak pernah. Itu di Indonesia itu. Subhanallah. Tetaplah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, walaupun ditolak orang. Yang kita sayangkan sebagian kaum muslimin, yang mereka lakukan, persis seperti yang orang kafir lakukan. Menghina kaum muslimin, itu kerjaan orang kafir. Mungkin Anda nonton video saya terakhir, yang dipotong sama Akh David. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Dan jika mereka orang-orang yang beriman marru bihim, melewati orang-orang kafir, yataghamazun, mereka mengejek, mengolok-ngolok. Al-ghamas itu maknanya luas. Tapi semuanya mengerucut pada makna menghina. Entah dengan perkataan, entah dengan perbuatan, entah bahkan cuma dengan gestur mulut, atau mungkin gerakan mata, atau mungkin kedipan mata, atau gerakan alis, terserah. Tapi intinya ngejek. Itu kerjaan orang kafir. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fahin. Kalau nanti mereka sampai ke rumah, orang-orang kafir sampai ke rumah, lebih-lebih lagi. Ketika bertemu dengan Anda saja, Anda mungkin memelihara celana cingkrang, Anda mungkin memelihara jenggot. Pandangan mereka, pandangan ejekan lah. Saya nggak bisa praktekkan. Sampai ke rumah mereka akan ngobrol. Lihat nggak tadi itu? Ngejek aja kerjanya. Ini kerjaan orang kafir. Kenapa kaum muslimin kau ikut-ikutan? Ini sudah sifat mereka. Menghina dan mengejek orang-orang muslimin. Itu kerjaan orang kafir. Kok sebagian kaum muslimin ikut-ikutan, aneh banget. Betul ya kata Nabi Muhammad ya. Kalian akan mengikuti mereka. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Hingga jika mereka masuk lubang dob sekalipun. Hingga jika mereka masuk lubang biawak, berlubang kadal Arab sekalipun. Kalian akan mengikutinya. Kata para sahabat, siapa mereka wa Rasul? Apakah Yahudi atau Nasrani dan Nasrani? Kata Nabi Muhammad, siapa lagi kalau bukan mereka? Dulu ulun pernah menyampaikan, dan ulun sekarang akan meralatnya. Disebutkan lubang dob oleh Nabi Muhammad SAW. Kala itu ulun sebutkan bahwasanya berliku-likunya lubang dob. Padahal maknanya tidak seperti itu. Ulun cabut perkataan ulun mungkin di pertemuan yang ulun lupa. Lubang dob masuk dan keluarnya di situ. Artinya repot memang. Tapi bukan karena di dalamnya itu kemudian banyak cabang-cabang lubang, tidak. Satu, masuk dan keluar di situ. Artinya sempit. Perkara yang aneh-aneh pun nanti kalian akan ikut. Sampai tata cara makan, tata cara minum, kalau sudah beragama, sudah nyapang. Apa istilahnya, Natalan umpat, tahun baruan umpat, Imlekan umpat, itu urusan agama sudah umpat. Dan yang lain. Betul ya, saudara. Sampai sifat mereka suka mengejek kaum muslimin, kok kaum muslimin ikut? Aneh ya, subhanallah. Pas ketemu ngejek, bukan kebanjiran saja. Nah, atau mungkin dengan pandangan mata saja, atau mungkin dengan gerakan mulut saja, tapi intinya ngejek. Belum pernah ceritakan ya ikhwah kita di Balikpapan ya. Ketika beliau hijrah gitu ya, dan hijrahnya unik. Hijrahnya karena kepergok parkir. Ini kita akan lanjutkan setelah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Melanjutkan cerita ikhwah kita di balik papan itu ya. Jadi suatu hari dia ingin sholat dan dia menepi ke masjid kita. Kemudian ya niatnya setelah sholat ya melanjutkan urusannya. Dia tidak tahu bahwasanya di malam itu ada kajian Ustadz Muflih, kalau tidak salah beliau bercerita, Ustadz Muflih Safitra hafizahullah taala. Kemudian selesai sholat, mobilnya itu nggak bisa keluar karena ketutup dengan banyak mobil. Minta petugas parkirnya pun bisa nggak keluar. Waduh nggak bisa Pak, udah ketutup banget semuanya. Bapak nggak tahu ya di sini ada pengajian? Nggak tahu katanya. Akhirnya nggak bisa Pak. Akhirnya dia duduk. Dia dan istrinya duduk mendengarkan. Dia mengatakan ketika mendengarkan itu panas. Karena mungkin yang disampaikan bertentangan dengan keyakinan dia selama ini. Siap? Berlalu besoknya Ustadz Mufli disebutkan ngisi di kantor dia lagi. Jadi di kantor dia ada pengajian, begitu dia duduk di masjid kantornya, begitu dia duduk. Ini yang tadi malam ya. Tapi dia subhanallah mau untuk duduk. Ini jamaah. Pian kalau bisa ajak temen yang mungkin tadinya berseberangan, asal dia mau duduk aja. Itu sudah ya ini benih-benih hidayah insya Allah. Karena udah mau duduk. Walaupun mungkin pertama kali, kedua kali, ketiga kali
ngerasa dikemplang gitu ya, karena mungkin berbeda gitu ya. Akhirnya pelan-pelan dia ikuti terus pengajian Ustaz Mufli. Akhirnya sampai dia bagian dari panitia sekarang. Bagian dari panitia pengajian yakni Balikpapan. Nah, yang ingin ceritakan, beliau kemudian ketemu dengan bos beliau dulu. Setiap kali bertemu selalu yakni pandangannya sinis ke jenggot beliau, ke celana beliau. Tapi beliau biasa, karena mungkin ini ejekan untuk saya, biasa. Di kali yang keempat, dan itu di depan khalayak, banyak orang. Dan beliau menyinggung, dan singgungannya itu menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Oh, di situ dia, oh ini udah bukan saya nih. Ini yang diejek adalah yang saya ikuti. Dia kemudian bicara, juga di depan khalayak. Dia menjawab apa adanya. Walaupun tentunya itu cukup memukul ya, karena nih dulu adalah atasan dia, bos. Dan orang lain tahu bahwasanya derajat dia dulu hanya supir. Orang kalau misalnya sampai dinasihati seperti itu atau menyampaikan satu dalil, dia merasa dipermalukan juga. Makanya dia membela diri. Karena apa? Yang disinggung adalah Nabi Muhammad SAW. Karena memang hakikatnya orang mengejek orang yang menjalankan sunnah. Ulun cuma contohkan yang tadi doang ya. Itu yang Anda ejek sebenarnya yang mereka ikuti. Bukan orang itu. Ini Anda nih, siapapun nih di luar sana nih, Anda mengejek teman-teman yang istiqomah dengan sunnahnya. Mungkin istiqomah dengan sholat 5 waktunya. Ada loh jamaah kita itu. Disinisin tetangganya karena 5 waktu ke masjid. Kan aneh. Iya. Sama orang rajin kok sinis. Itu tidak lain dan tidak bukan. Dia muslim tapi hatinya jauh dari masjid. Iri sebenarnya. Tapi yang keluar adalah ejekan. Tapi yang keluar adalah pandangan sinis. Atau mungkin gestur mengejek. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hakikatnya yang Anda ejek itu yang mereka ini ikuti. Nabi Muhammad. Dan Anda kan gak berani mengatakan mengejek Nabi Muhammad langsung. Siapa yang berani? Karena kalau ada yang berani ya tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu aja. Biasanya, saya bukan dukun ya, biasanya kehidupannya susah. Yang berani dengan mengejek agama, mengejek Allah, mengejek Nabi Muhammad, mengejek Al-Quran, biasanya cuma tunggu waktu doang. Dan kadang-kadang kita menyaksikan kebenaran itu. Belum pernah cerita kalau nggak salah ya bagaimana orang yang mengejek Nabi Muhammad di zaman Ibnu Hajar. Yang tubuhnya dikoyak-koyak oleh anjing. Ya. Ibnu Hajar menghadiri satu pertemuan. Di mana di situ juga pemuka agama lain hadir. Dipersilakan masing-masing berbicara. Ketika yang Nasrani berbicara, dia mengejek Nabi Muhammad. Anjing ada di situ. Itu bahasa kita tuh menyalak, apa ya? Bukan menggonggong, menyalak. Pokoknya pengen nyerang, tapi dia dirantai. Begitu ejekan itu muncul untuk Nabi Muhammad, marah, anjing aja marah. Binatang tahu nih orang nggak bener nih. Ngejek makhluk paling mulia nih. Tapi dia melanjutkan ejekan tersebut. Lepas anjing itu dari rantainya. Dia serang orang ini. Disebutkan dari mulutnya robek sampai dada. Binatang aja tahu. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sebenarnya hakikatnya yang Anda ejek dari teman-teman yang menjalankan sunnah. Yang istiqomah di atas sunnah. Sunnah ini maknanya luas ya. Luas. Orang-orang yang bakti sama orangnya itu menegakkan sunnah. Orang-orang yang baik dengan teman-temannya itu menegakkan sunnah. Orang yang menegakkan sholat waktunya itu menegakkan sunnah. Luas maknanya. Bukan cuma terpaku pada jenggot. Bukan terpaku pada celana. Atau kemudian hijab atau cadar. Enggak, luas. Orang yang istiqomah di atas agamanya. Yang Anda ejek sebenarnya bukan mereka. Tapi yang mereka panuti. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi kan Anda nggak berani ejek langsung kecuali Anda kafir. Hanya orang kafir yang mau berani ngejek langsung. Contoh kayak siapa tuh? Charlie Hebdo. Kan mati juga. Mengenaskan lagi matinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan disebutkan mereka selalu disebutkan mereka akan mengadakan karikatur lagi untuk Nabi Muhammad. Silahkan bikin. Ya.
Anda kan pengen kemudian kami kaum muslim bereaksi. Enggak. Lawang sejak Nabi Muhammad hidup saja beliau dihina kok, santai aja, beliau tetap mulia SAW. Tapi kehidupan Anda repot. Allah yang menyebutkan Al-Quran dengan 4 penguatan akan baiknya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Anda ingin ejek, Anda harus ngaca. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di awalnya kan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Nun wal qalami wa ma yasturun. Tidaklah Allah bersumpah kecuali ingin menguatkan satu perkara. Ingin menyampaikan satu perkara yang penting. Ayat berikutnya baru wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya inna kata penguat dalam bahasa Arab. Lam fathah kata penguat yang lain. Satu aja cukup. Allah habis bersumpah ngomong Muhammad itu akhlaknya baik, cukup. Tapi Allah bikin 3 penguat. Untuk membuktikan ini adalah makhluk yang sangat mulia sallallahu alaihi wasallam. Anda ejek. Anda yang tidak ngaca. Bisa jadi orang-orang seperti ini tidak punya cermin di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Hendaklah engkau berpegang kepada athar salafus saleh meskipun orang-orang menolaknya. Tetaplah berpegang teguh. Mungkin orang-orang di sini bisa jadi orang-orang terdekat jamaah. Orang tua Anda, saudara kandung Anda, atau bahkan mungkin pasangan Anda, ya, nggak usah mikir yang jauh. Kadang-kadang orang ring 1 kita aja menolak kita kok. Kadang-kadang orang terdekat kita menolak kita. Tetaplah istiqomah. Dan barengi dengan doa ya, karena bisa jadi terkadang penolakan muncul karena mereka hanya belum tahu. Maka tugas Anda ngasih tahu, sisanya banyak doa. Dan jauhkanlah dirimu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataan yang indah. Seindah apapun kalau menyelisih sabda Nabi Muhammad, seindah apapun kalau menyelisih firman Allah, ya kita tolak. Ini kaidah. Ini kaidah. Kullu qaulin mukhalifin lid-dalil lazima inkaruhu. Semua perkataan yang menyelisih dalil firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham para sahabat harus diingkari. Karena berbicara agama jamaah. Kalau perkataan Anda indah, Anda hiasi perkataan Anda indah tapi tidak berkaitan dengan agama, oh silahkan aja. Mungkin Anda pintar bersyair, Anda pintar bikin puisi, nggak ada hubungannya. Tapi kalau soal agama, seindah apapun Anda mengemas yang Anda sampaikan, padahal ia adalah penyimpangan, orang-orang yang berpegang teguh akan selalu tahu, wah ini menyimpang. Walaupun mungkin indah kemasannya, packagingnya. Jadi jangan terkelabui dengan indahnya retorika. Banyak ustadz, kalau berbicara, mungkin Anda ngantuk. Ya, mereka tidak pintar retorika, mereka tidak pintar untuk mengolah kata. Terkadang terbata-bata, terkadang nyanyi kecil, terkadang ya tidak bisa menghidupkan suasana misalnya. Tapi yang disampaikan firman sabda, perkataan sahabat. Maka Anda para pendengarlah yang harus sabar. Kenapa? Karena yang dia sampaikan ilmu. Mungkin cara menyampaikannya kurang oke. Bahkan sebagiannya mungkin bikin ngantuk katanya. Ini pernyataan sebagian jamaah. Ngantuk jamun ustaz itu ceramah aja. Tak taunya ceramahnya ceramah subuh dan Anda begadang sampai jam 3. Ya jelas Anda ngantuk. Gimana? Pasti ada sebabnya ya. Lanjut. 2 perkataan terakhir nih kita akan sebutkan dari 57 dan juga 58. Imam Abu Hanifah, sudah masuk ke Imam Mazhab sekarang. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang perkataan yang diada-adakan oleh manusia mengenai anggota tubuh dan jasad bagi Allah? Kita udah bahas ini 2 pekan lalu ya. Talbis iblis untuk orang-orang mujassimah. Sudah kita bahas ya. Anda yang nggak ikut ya mungkin bisa tonton videonya lagi. Bagaimana menerangkan prinsip dasar Ahlus Sunnah, bagaimana sikap mereka dalam asma wa sifat, ada 3. Belum terangkan secara singkat. Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara mereka dalam
beragama berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala 3. Ini minimal karena sebenarnya banyak. Dalam hal menetapkan, maka mereka Ahlus Sunnah menetapkan semua asma dan sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad tetapkan untuk Allah dalam Al-Hadis, tanpa 4 hal, tanpa melakukan 4 hal. Tahrif, perubahan. Entah perubahan makna, entah perubahan lafaz yang kemudian akhirnya merubah makna, atau perubahan harokat hingga merubah makna, Ahlus Sunnah tidak melakukan. Tanpa kemudian takyif, bertanya atau menentukan bagaimana caranya sifat Allah. Karena nggak ada cara. Anda bertanya bagaimana sifat Allah, Anda membicarakan Allahnya. Dan ini caranya tidak ada. Untuk menggapai itu, nggak pernah ada yang lihat bagaimananya. Bahkan tidak untuk Nabi kita Muhammad SAW. Wala ta'til, dan Ahlus Sunnah tidak melakukan ta'til, peniadaan, penafian. Niatnya baik, ingin mensucikan Allah agar tidak sama dengan sifat makhluknya. Tapi caranya mereka nafikan. Salah. Lalu Allah menyebutkan kok, kenapa Anda tiadakan? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah menyebutkan, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha yang lain. Kenapa Anda tiadakan? Allah berfirman kok Anda tiadakan. Dan yang terakhir, tempatan tamfil menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. 1. 2. Dalam bagaimana mereka menafikan. Maka Ahlus Sunnah menafikan semua sifat. Yang Allah nafikan sifat tersebut untuk dirinya dalam Al-Quran. Atau Nabi Muhammad dalam Al-Hadis. Dengan menetapkan sifat yang sebaliknya. Contoh, Allah menafikan sifat zalim dalam firman-Nya. Allah menafikan sifat zalim dalam hadis qudsi dari sabda Nabi-Nya. Maka kita harus menetapkan sifat sebaliknya. Allah Maha Adil. 3. Ini bahasan kita waktu itu. Berkaitan dengan sifat yang penetapannya dan penafiannya tidak disebutkan di firman Allah, tidak disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, maka berkaitan dengan lafaz tersebut, jasad, tubuh untuk Allah Subhanahu wa taala, kita tawakuf, kita diam, kita no comment. Kenapa? Di firman nggak ada. Tidak disebutkan penetapan atau penafian. Di hadis juga nggak ada. Tidak penetapan juga tidak penafian. Berkaitan dengan lafaznya, no comment. Karena ini perkara gaib. Kemudian jika ditanyakan, karena bahasan ini muncul kan, apakah Allah punya jasad, apakah Allah punya tubuh? Muncul kan? Maka Ahlus Sunnah punya detail. Jika yang dimaksudkan dengannya sifat kesempurnaan, Allah paling cocok untuk memiliki kesempurnaan. Tapi jika yang dimaksudkan dengan ialah sebuah pelecehan atau aib, maka Allah jauh dari semua sifat yang buruk, aib atau kurang. Dan semuanya waktu itu kita sebutkan dalilnya. Apa saja waktu itu? Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki asmaul husna, berdoakan dengannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini ayat yang pertama menunjukkan prinsip yang pertama. Ayat yang kedua menunjukkan prinsip yang pertama dan kedua. Ada penetapan dan juga ada penafian. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Allah nafikan. Enggak ada yang kan sama. Oh, kita sama-sama makhluk aja enggak sama kok. Padahal sifat kita sama. Kita punya sifat melihat, mendengar, sama. Tapi sebagian pian tuh ada yang pakai kacamata. Mungkin ada juga sebagian pian, mungkin saya nggak tahu, pakai alat bantu dengar. Sama-sama melihat, sama-sama mendengar, tapi kualitas penglihatan kita kan beda. Padahal sama-sama manusia. Bagaimana kalau kemudian dengan makhluk yang lain? Penglihatan binatang, penglihatan jin, pasti beda. Padahal sifatnya sama. Apalagi makhluk dan khalik, pasti nggak sama. Wa huwas samiul basir. Di sini penetapannya. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dan yang ketiga, untuk prinsip yang ketiga tadi, adalah firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Enggak ada firman, enggak ada sabda, no comment. Pasti ada rahasia di balik itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang perkataan yang diada-adakan oleh manusia mengenai anggota tubuh dan jasad bagi Allah? Ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah. Beliau menjawab, itu adalah perkataan ahli filsafat. Nah ini, kan asal usulnya dari Yunani.
Makanya kalau filsafat berkaitan dengan agama, no. Gimana kita akan memahami agama kita, kemudian dengan pemahaman orang yang Tuhannya banyak. Ilmu yang mempelajari tentang inti sesuatu, hakikat sesuatu. Padahal akal kita tidak mampu untuk mencernanya. Kemudian, berpeganglah kalian kepada athar dan jalan salaf. Dan jauhilah setiap perkara yang diada-adakan karena itu adalah bid'ah. Nasihat Imam Abu Hanifah, akidahnya lurus. Kalau fikih ya memang beda. Tapi ini perkara akidah. Semuanya sama. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan perkataan Imam Malik rahimahullah taala, meninggal tahun 179 Hijriah. Beliau berkata, "Lan yusliha akhir hadhil ummah illa bima aslaha awwalaha." Yang artinya adalah generasi akhir umat ini, kita sekarang sedang di zaman itu. Generasi akhir umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama, yaitu para sahabat. Artinya kalau Anda ingin baik, rujuk mereka. Jadikan mereka adalah panutan, suri tauladan dalam cara memahami agama ini. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman salafus salih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulama, maaf. Mudah-mudahan kajian kita tadi berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan seorang wanita salat wajibnya mengimami wanita lainnya? Salat jamaah di rumah. Contohnya ibu sebagai imam dari anak-anaknya yang perempuan. Karena imam rumah tangga atau si bapak melaksanakan salat wajib jamaah di masjid. Boleh. Boleh. Dan caranya sejajar. Mungkin anak perempuan Anda ada 3 atau ada 4, Anda jadi imam, Anda di tengah. Itu caranya salat sama kaum wanita. Imamnya di tengah, makmumnya kanan kiri. Makanya punya rumah itu, ya ini nggak usah luas-luas, nggak usah lebar-lebar. Ukuran 3 meter aja nggak apa-apa rumah. Tapi panjangnya 3 kilo. Itu rumah apa lorong itu? Bingung juga. Jadi ya biar sholatnya tuh jelas itu. Oke. Boleh ya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya si bapak, terkadang sebagian istri juga pengen suaminya mengimami. Boleh, bisa. Diakali aja. Bukan ngakali syariat ya. Contoh nih, adzan sudah berkumandang, maghrib, misal maghrib tadi. Maka suami Anda sholat sunnah di rumah 2 rakaat. Anda sebagai istri dan anak-anak Anda yang perempuan lainnya jadi makmum. Dia salam, Anda tambah 1. Bisa. Nanti suaminya ke masjid. Bisa kok. Bukan ngakali agama. Bukan terkadang, bahkan mungkin semua wanita pengen hendak juga mendengar suara lakinya tuh nah. Kiapa gerang lakiku nih. Lancarkah membaca Al-Quran ya lo? Semalam waktu istilahnya pendekatan pada hafal juz amma bang ya kalau hendak juga bini mendengar ya lah. Akhirnya mungkin anaknya request. Bah, maghrib nih pian besunat di rumah aja. Pian salat sunat di rumah ya bah. Oh iya nak, request bah. Rakaat pertama an-naziat. Salat sunnah rakaat pertama an-naziat. Ya Allah. Rakaat kedua al-baqarah selajur lah. Tuntung salat sunnah salat malam sekali langsung tengah malam ya. Hendak juga yang mendengar lo. Artinya begitu Anda Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Mau bagus juga lakiku nih. Baru 1 ayat gitu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ada suara berbisik, ada salah lo milih pian ya. Aduh, karena istrinya belum takbir, dia dengerin dulu. Aduh, khayalan macam apa ini? Lanjut jamaah. Ini kalau bisa lain kali diperkecil lagi. Ngerjain aja ini. Kualat lo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum salat Jumat atau salat wajib di halaman masjid karena masjid penuh dan ketika pertengahan rakaat turun hujan? Siap? Apakah harus diselesaikan salatnya
atau dibatalkan saja sholatnya. Selesaikan. Masih hujan air. Hujan linggis baru Anda masih hujan air. Selesaikan aja. Wallahualam bishawab. Anda lihat ya, kalau misalnya di Mekah nih sholat wajib dan pas hujan turun, nggak ada yang gerah. Selesain. Basah kuyup mereka. Wallahualam bishawab. Nggak ada kemudian yakni pas rintik, mangkat tapasan loh, nggak ada. Mangkat tapasan. Mangkat tapasan di hotel, enggak. Selesaikan aja. Wallahualam bishawab. Dan ini untuk imam. Ketika misalnya Jumatan, antum tahu masjid penuh dan sebagian orang di luar bahkan mungkin di halaman, maka jangan dipanjang-panjangin surahnya. Sudah tahu di rakaat kedua hujan deras gitu ya, dan kita tahu jamaah misalnya pas tablik akbar misalnya gitu ya, pas Jumatan gitu misalnya kan. Pekan depan kita ada Ustaz Zai Susanto ya pas Jumatan. Jangan lama-lamain, rakaat kedua anaziat lawasan, basah kuyup karena kedinginan. Walaupun ada sebagian tidak kedinginan karena sudah pakai jaket Eger. Pakai jas hujan dari pertamanya. Iklan nih Eger, Ratu Jaleha. Ustadz, ada seorang suami yang sudah tidak bekerja. Alasannya karena dia sudah tua dan katanya tidak mampu lagi untuk bekerja. Sehingga hampir belasan tahun istrinya yang mencari nafkah dengan berdagang. Berapa umurnya berarti ini ya? Belasan tahun. Berarti berapa umur suaminya ini? Kata jamaah, Abah Ulun sekarang 71. Abah Ulun sekarang 71. Dan alhamdulillah jalan 5 kilo masih kuat beliau. 5 kilo. 71. Ulun baru 40 sini ke rumah aja, stopnya 7 kali. Sini, situ. Di stop yang ketiga itu, pas tempat gorengan. Yang di situ. Kada kawai pas stop ya lo, acilnya melihati, nukar cilai ya, nukar. Jadi setua apa suami Anda sebenarnya? Kok sudah belasan tahun, ya ini istri Anda yang bekerja. Wallahualam bishawab. Sehingga hampir belasan tahun istrinya yang mencari nafkah dengan berdagang. Oh siap. Apakah suami tersebut berdosa membiarkan istrinya yang mencari nafkah? Kalau memang betul-betul sudah tidak bisa bekerja, ya tentunya tidak berdosa. Lawang tidak mampu lagi. Misal, stroke misalnya, ya sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Biasa tuh kita dapatkan kalau kita ke Alfamart. Pak mau sama stroke-nya? Oh jangan, saya pengen sehat aja, stroke. Nota. Stroke lo, anunya lo, stroke. Hingga ditakuni, bisi member apa aja. Hingga kayak itu terus ditakuni. Sesekali kita jawab, nggak punya dan pengen bikin, habis kartunya aja. Nah ngapain nanya dari tadi? Mereka kan nawarin gitu ya. Punya member? Nggak punya. Mau bikin Pak? Ya bikin. Tapi sudah habis Pak. Kan kurang ajar. Itu gasal. Kadang juga kemudian penawarnya itu nggak nyambung dengan yang kita beli. Kita beli roti. Tawarannya nggak sekalian pulsa Pak. Kan nyambung. Kalau Anda nawari, nggak sekalian selai kacang Pak. Kan nyambung ya, karena kita beli roti. Masa makan roti pakai pulsa? Aduh, yang ngajarkan mereka siapa sebenarnya itu? SOP-nya begitu. Pulsa terus ditawarin. Harusnya kan sekali-kali beli roti, Pak, nggak sekalian akhwatnya Pak. Kan nggak enak ya. Iya. Maksudnya ada akhwat siap dinikahi gitu. Kan ekstrim ya. Masih banyak jemaah. Sehingga mungkin stroke ya, oke. Semoga Allah berikan kesabaran untuk Anda, Ibu. Sehingga hampir belasan tahun istrinya yang mencari nafkah dengan berdagang. Apakah suami tersebut berdosa membiarkan istrinya yang mencari nafkah? Enggak berdosa, kalau memang dia udah nggak bisa berbuat. Istrinya harus, makanya kita nggak saklek juga. Perempuan boleh bekerja, ya ini kalau memang harus. Bahkan beberapa pekerjaan harus ada perempuan yang kerja. Kayak petugas di rumah sakit. Waduh, kita ketika ngantar istri untuk berobat lebih tenang. Perawatnya perempuan, dokternya perempuan, enak. Jadi memang ada sebagian pekerjaan harus perempuan, harus ada. Wallahualam bishawab. Bahkan mungkin jumlahnya harus sama gitu ya. Terkadang laki-laki yang lebih banyak. Apakah suami tersebut berdosa membiarkan istrinya mencari nafkah? Kalau suaminya mampu dan cukup saja sebenarnya, tapi kemudian membebani istrinya, ya mungkin kita katakan demikian.
Karena kalau suami sudah bekerja, cukup insya Allah. Para istri yang harus punya rasa qanaah, rasa cukup. Pandang selalu orang yang mungkin tidak seberuntung Anda. Walaupun suami Anda mungkin cuma UMR, ulun katakan cuma ya, karena sedikit. Ya, sedikit. Anak 1 masih cukup lah. Anak 4 bingung Anda UMR. Apalagi satu orang, misalnya nih, satu orang SPP-nya 1,5 juta. Repot itu. Yang ada di pikiran, jual narkoba nih. Iya dong, kebutuhan. Tapi subhanallah, Allah pasti cukupkan kok. Ketika Anda bekerja, cukup. Istri Anda nggak mati kan? Anak Anda nggak mati kan? Kenapa? Karena rezeki mereka sudah Allah tuliskan lewat tangan Anda. Jadi para istri yang harus pintar bersyukur. Tempat Anda di rumah, tugas Anda bahkan lebih berat. Mencetak generasi saleh, dan Anda kira gampang jadi ibu rumah tangga. Berat ibu rumah tangga itu. Berat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah juga termasuk seorang suami yang menzalimi istri? Kalau memang istri harus bekerja, mau bagaimana? Tapi kalau seharusnya Anda mampu tapi Anda tidak bekerja, istri Anda suruh bekerja, itu yang zalim. Karena itu adalah tugas kita. Kemuliaan kita kaum laki-laki, hai kaum laki-laki. Kemuliaan kita itu ada pada mencarinya kita pada nafkah. Itu di situ. Kenapa istri itu harus taat? Salah satunya karena kita yang memberikan nafkah. Cukupkan dengan suami saja. Lain kalau dia memang sudah tidak bisa bekerja. Tolong berikan semangat untuk para suami agar tetap menafkahi istri dan orang tua. Ya, ini ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, sejak kita membaca sighat ta'liq itu semua kita paham kok. Dia adat istiadat tentunya, tapi yang tidak mengapa dilakukan. Antum gak usah anti sama sighat ta'liq. Gak usah bikin ribut di pernikahan. Enggak, bid'ah. Ribut nanti. Itu perkara Anda baca atau tidak pun ada di benak Anda sebenarnya. Sebagai seorang laki-laki, saya harus menafkahi, berbuat baik pada istri. Kalau sekian lama saya enggak, itulah kemuliaan kita sebagai laki-laki. Kata Muhammad, kafa bil mar'i athiman ayyudayya man ya'ul. Atau kama qala. Cukuplah seorang laki-laki dikatakan berdosa ketika dia melantarkan orang yang harusnya dia nafkahi. Dan kemuliaan laki-laki ada pada nafkah tersebut. Maka nafkahi. Dan para wanita, para istri khususnya, syukuri apa yang Allah berikan lewat suami Anda, apalagi sangat cukup ya, bahkan mungkin terkadang berlebih. Wallahu a'lam bishawab. Lihatlah selalu yang lebih kurang dari yang Anda dapatkan. Mungkin ada orang yang Anda mungkin sama suami cuma punya sepeda motor 1, suami kerja udah, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Ke masjid jalan kaki. Tapi ada orang pasangan suami istri cuma punya sepeda. Gimana? Bersyukur aja. Apalagi Anda punya mobil, orang punya sepeda motor. Anda punya sepeda motor, orang punya cuma sepeda. Orang punya sepeda, orang lain cuma jalan kaki. Anda bisa jalan kaki, orang lain pakai kursi roda. Anda pakai kursi roda, yang lain ada yang nggak punya kaki. Syukuri terus. Lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas, nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Wallahu a'lam bishawab. Misi mio terlihat nmax. Nmax ada nang hanyar, hendak berganti. Terpakai sudah, hendak X-Max pulang. Sampai lemek hanyar Anda kemudian berhenti mungkin ya. Nanti akan keluar itu ya dari Yamaha ya. L-Max. Jadi bentuknya gepeng ya. Karena lemek ya. Ustadz, bagaimana kita mengetahui jawaban dari istikharah kita? Barakallahu fiik. Jawabannya, ya mungkin di hati Anda ya. Bukan mungkin, jawabannya di hati Anda ya. Anda memiliki kecenderungan. Anda memiliki kecondongan. Lanjut atau tidak. Ambil A atau B. Setelah istikharah. Dan boleh diulang-ulang. Enggak mesti sekali. Istikharah, ini sunnah Nabi Muhammad. Enggak mesti sekali. Belum mantap. Sebenarnya istikharah itu untuk memberatkan salah satu pilihan saja. Maka salat lagi. Nanti Anda akan memiliki kecondongan. Saya yang ini. Wallahu a'lam bishawab. Karena kadang-kadang pilihannya berat dua-duanya. Tapi kalau pilihannya halal sama haram, enggak usah istikharah. Udah jelas. Iya. Ini kadang-kadang berat. Yang ini cantik sekali, tapi baru ngaji. Yang ini sudah lama ngaji, hafal 30 juz, tapi kurang cantik. Itu kita bimbang. Ketika ada paradoksi, maka hukum pertama, kita gabungkan. Kaidah usul fikih dong. Ada pertentangan, gabung. Kan baru-baru ini ada viral kan? Seorang laki-laki menikahi langsung 2.
Langsung 2 jamaah, mantap. Uhuy. Mantap itu mancing mania ya. Kalau spontan baru uhuy. Ustadz, Abah Ulun benci dengan mertuanya, nenek Ulun. Siap. Jadi dalam 6 bulan terakhir ini, kada boleh nenek ke rumah Ulun, kasihan mama Ulun. Apa yang harus Ulun lakukan? Wah. Jadi dia punya nenek, abahnya nggak suka sama neneknya. Cari akar masalahnya, kenapa nggak suka ya? Cari akar masalahnya, diagnosa, habis itu perbaiki. Apakah nenek Anda yang luar biasa cerewet kepada menantu? Perbaiki. Atau memang bapak Anda aja yang kemudian, yakni mungkin nggak suka ketemu mertua, harus diperbaiki. Cari akar masalahnya. Yang Anda lakukan, Anda bantu cari akar masalah. Jangan nambah masalah. Teman Ulun ya, dia kalau nggak salah orang Pamekasan, kalau nggak salah orang Pamekasan. Jadi tentunya bahasanya, dialeknya Madura ya. Dia izin ke kantor, kemudian Ustadz, saya mau izin pulang Ustadz. Ada apa? Ketika ditanya ada apa, itu dia mendekati ustadznya, mendekati telinganya. Orang tua saya cekcok. Wah. Kata ustadznya, orang tua antum cekcok, antum pulang, tambah ribet katanya. Udah antum sini aja, biar mereka selesaikan urusan. Jadi alasannya nggak tepat. Sepertinya kita yang bisa menyelesaikan urusan orang tua gitu. Orang tua saya cekcok. Ada intonasi Madura soalnya. Akhirnya dia nggak diizinin. Kayaknya juga teman Ulun itu, teman sekelas itu. Kayaknya juga teman Ulun itu coba-coba berhadiah aja kayaknya. Iseng banget. Ustadznya dikerjain. Jadi Anda cari akar masalah, mungkin nenek Anda bisa nasihati jika masalahnya ada pada beliau, atau bapak Anda yang ada nasihati jika masalah ada pada beliau. Supaya nyaman. Ini orang terdekat masa ribut ya. Pasti ada masalah. Ustadz, apa hukum memotong sebagian janggut dengan niat supaya rapi? Jangan, tinggalkan, gak usah. Biarkan dia tumbuh. Merapikannya mungkin seperti ini saja, merapikan. Disuruh mungkin saking lebatnya, boleh Anda sisir. Ketika wudhu, Anda ambil air terpisah untuk memasukkan ke sela-sela. Kalau Anda gak punya jenggot, gak usah sok-sokan begini. Wudhu gini-gini, apa bro, jenggotnya gak ada. Di sela-sela Nabi Muhammad mengambil air terpisah. Bukti Nabi Muhammad itu jenggotnya lebat. Beliau mengambil air terpisah dan beliau masukkan dan beliau kemudian sela-sela dengan jari beliau. Biarkan. Wallahualam bisa. Banyak orang bermimpi ingin punya jenggot, apalagi zaman sekarang bahkan jual obat-obat itu supaya tumbuh jenggot. Anda tumbuh pelihara. Dan memeliharanya enggak ribet dan 24 jam. Harusnya 24 jam harusnya Anda dapat pahala. Kenapa? Anda menjalankan sunnah kok. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, kata beliau, jika seorang menjalankan sunnah Rasul, Allah wajib ngasih pahala. Allah harus ngasih pahala. Lalu dia menjalankan. Dan ini tinggal dibiarkan, ya dirapikan, dibersihkan. Tidak kemudian satu menghadap sana, satu aneh jadinya nanti ya. Terlalu, atau kemudian Anda bikin gimbal, aneh ya. Biasa aja. Pelihara biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Sampai rumah, copot. Contohnya jenggot palsu. Ustadz, adik saya belum tahu manhaj salaf. Padahal ia sering hadir di kajian yang bermanhaj salaf. Bahkan ia meyakini salafi wahabi sesat. Ya, unik juga ya. Dan ia baru sadar ketika saya tegur bahwa itu salah dan tidak benar. Mohon jelaskan apa itu manhaj salaf, apa bedanya manhaj dan madhab. Ini kita terangkan semua nih, 142 halaman. Sebab barangkali ada orang yang sampai kini tidak bisa menangkap perkataan Ustadz. Dan insya Allah adik saya sedang nonton. Siap? Jamaah, manhaj itu metode beragama. Cara Anda beragama. Dari kata bahasa Arab, nahajayan haju. Manhaj, jalan. Dan cara beragama kita, sebagai seorang muslim, harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad lakukan dan para sahabatnya lakukan. Ketika Anda ingin memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad, maka paham sahabatlah yang Anda gunakan. Itulah
cara kita beragama. Itulah manhaj. Kalau madhab, itu dari kata bahasa Arab, dhahaba yadhhabu madhab, tempat pergi. Tapi diterjemahkan pendapat. Pendapat. Pendapat imam fulan untuk hukum tertentu. Dan hak mereka untuk kemudian berpendapat. Karena terkadang memang firman Allah sabda Nabi Muhammad bisa multitafsir. Setelah lahan mereka. Tapi ingat, ketika mereka cara memahami firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya, sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka mereka, para imam mazhab tersebut, manhajnya lurus. Jadi bisa dibedakan ya. Di manhaj jauh lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Anda harus punya buku ini, belikan adik Anda buku ini. Di depan muqaddimah sudah diterangkan apa itu manhaj, apa itu salaf. Salaf itu orang terdahulu secara bahasa. Orang yang mendahului kita. Entah itu dari umur, dari keutamaan, macam-macam. Itu namanya salaf. Dan salafi itu penisbatan. Menisbatkan diri kepada orang terdahulu. Dan yang kita maksudkan dengan salafi di sini adalah kita menisbatkan diri kita kepada yang terdahulu yang terbaik. Siapa? Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi Anda mau di bawah naungan ormas apapun, tapi metode beragama Anda benar, Anda suka atau tidak, Anda salafi. Ia bukan kelompok, ia penisbatan. Ia pada salafi itu penisbatan. Seperti saya, kita dari Indonesia. Ketika Anda keluar negeri, Anda mengatakan Indonesi. Nisbat saya ke Indonesia. Saya orang Indonesia. Keluarga negara saya Indonesia. Ada ya nisbahnya. Kayak Ustaz Ahmad, nempel di nama beliau. Ahmad Zainuddin Al-Banjari, orang Banjar. Saya pengen saya tambah Al-Alabi, tapi nggak enak ya. Iya, karena abah mama saya Halabiu. Tapi saya nggak lahir di sana, saya lahir di Pekalongan, cuman besar di Banjar. Pengen nambah Al-Banjari, nggak enak sama Ustaz Ahmad nanti. Al-Belayungi bisa kayak Al-Belayungi. Karena saya tinggal di Tah Belayung ya. Al-Belayungi. Apa ini? Iya. Jadi salaf yang kita masukkan adalah 3 generasi terbaik umat Islam. Tapi jika dikerucutkan maka dia sahabat. Salafi adalah orang yang menisbatkan dirinya kepada para salafus salih. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda mau di bawah ormas apapun, saya ulangi lagi. Tapi cara beragama Anda benar, maka Anda suka atau tidak, Anda itu salafi. Dan ia bukan kelompok. Ia adalah penisbatan diri. Dan boleh seorang kemudian menambahkan embel-embel itu di balik namanya. Tapi dengan konsekuensi yang berat. Sebagian ustadz ada nama Al-Athari di ujung namanya. Itu berat. Tapi dia bisa jadi itu untuk penyemangat dirinya. Saya menisbatkan diri kepada Athar. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi harus istiqomah. Harus istiqomah. Iltizam. Berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad bin siapa? As-Salafi. Boleh. Tapi ingat konsekuensinya berat. Jangan sampai Anda berikan nama itu, atau mungkin di akun Anda adalah ada ujungnya As-Salafinya, tapi postingan Anda tidak menunjukkan itu. Maka malu-maluin. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum penggiat dakwah di medsos yang lebih sering memegang handphonenya untuk mencari konten-konten Islam dibanding membaca kitab para ulama ustaz dan membaca Al-Quran? Jamaah, ulun sebutkan tadi nasihat di awal ya. Anda tuntut ilmu dulu, dalami lagi, perkaya khazanah keilmuan. Untuk di media sosial mungkin share yang sudah diposting oleh para ustaz akan jauh lebih aman. Enggak usah tampil dulu. Wallahu a'lam bishawab. Karena Anda masih di tahap belajar. Apalagi yang Anda posting soal fikih, waduh, Anda harus siap dengan perdebatan. Ya, nanti orang akan mendebat Anda dengan keilmuan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada larangan, tapi mungkin butuh waktu. Mantap Anda, silahkan. Tapi reshare postingan seorang ustadz akan jauh lebih aman. Karena ketika ada mungkin yang mendebatnya, Anda bisa rujuk ke ustadznya langsung. Mohon maaf, saya hanya mereshare. Dan ingat, sebelum Anda mereshare postingan apapun, Anda pribadi baca dulu. Jangan karena semangat reshare doang.
Anda baca dulu, faham, silahkan di-share. Jadi Anda ambil manfaat dulu, silahkan bagi untuk orang lain. Dan ingat, tugas Anda yang pertama, banyak-banyak belajar dulu ya. Hadir majelis ta'lim. Enggak bisa, ya mungkin streaming ya. Kalau enggak bisa hadir majelis ta'lim. Karena keutamaannya luar biasa. Di antaranya majelis ta'lim itu menenangkan. Saking tenangnya kadang-kadang ada suara orang mengaruh ya. Apa hukumnya menjual akun game online yang di dalamnya memiliki banyak aset sehingga harga pun dapat bernilai jutaan rupiah? Apakah termasuk menjual sesuatu yang akan menyebabkan dosa jariah? Apa hukum jual beli dalam hal ini? Waduh, repot ini. Nggak tahu saya. Belum bisa. Saya tahu memang beberapa akun ketika sudah sampai level tertentu dijual sangat mahal. Tahu ya, tanya Ustaz Hasbi deh. Allah bisa. Ketika boleh pun duitnya diapain gitu ya, mungkin buat perbaikan jalan gitu ya. Orang gamer itu sekarang memang jadi pekerjaan karena dipertandingkan. Allah bisa. Antum pekerjaannya apa? Gamer tat. Waduh, jangan. Untuk menafkahi istri ya, main Mobile Legends ya. Jadi semangat main gamenya itu sangat termotivasi. Wah, sampai hancur layar. Nafkah keluarga. Sakarep mulah. Janganlah, cari yang lebih menenangkan hati. Bagaimanakah sabar itu? Waduh, berat nih. Bagaimanakah sabar itu? Waduh. Apakah kita juga tetap harus bersabar dengan orang-orang yang menyebalkan? Contoh, orang yang mengurusi hidup kita. Wah. Berdosakah kita jika sekali memberikan penegasan kepada orang-orang tersebut karena mereka semakin didiamkan semakin menyebalkan. Sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika tertimpa musibah. Kalau ada orang seperti ini, abaikan saja ya. Abaikan saja. Karena nasihat Nabi Muhammad itu kepada mereka sebenarnya. Alaika binafsikal khasah wada' alaikal amrul am. Urusi urusanmu sendiri, tinggalkan urusan orang lain. Itu sudah nasihat Nabi Muhammad. Riwayat Imam Abu Dawud. Lengkapnya, kata beliau SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ilzam baitak wamlik alaika lisanak waf'al ma tu'mar watruk ma tunha wa alaika bi amrikal khas wada' alaikal amrul am. Atau kama qala. 6 nasihat Nabi Muhammad kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk saat memang, tapi berlaku untuk semua kita. Dan kita tahu nama muadzin itu adalah Saat ya. Saat adzan maghrib. Ya, nama dia Saat berarti. Kata Nabi Muhammad, ilzam baitak, sering-sering di rumah. Maksudnya kalau pekerjaan selesai di rumah. Waktu untuk istri Anda, anak Anda, ya. Kecuali mungkin sesekali lembur boleh lah ya. Tapi jangan tiap hari. Apalagi sudah tiap hari kemudian gajinya nggak ada bonus. Nyapain, nggak ada bonus. Ini juga untuk para pimpinan nih yang mungkin ada punya karyawan. Bolehlah sekali Anda melemburkan karyawan Anda. Tapi kasih keringatnya Anda kasih lebih ya. A'tul ajiro ujrotahu qabla an tajifa irqahu. Berikanlah karyawan yang Anda ambil jasanya, Anda pekerjakan, Anda manfaatkan jasanya sebelum keringatnya kering. Ya, sebelum keringatnya kering. Makanya gajian tanggal 1 langsung gajian. Jam 12 malam. Woi, tengah malam ya ke kantor ya, gajian. Karena ingin on time. Gajian pokoknya lah. Tanggal 1 tank gajian. Itu ngerepotin namanya. Besok pagi lah, besok pagi. Tanggal 1 sebelum keringatnya kering. Artinya jangan dilambat-lambatkan. Nanti Anda zalim. Oke. Sering-sering di rumah. Wamlik alaika lisanak, miliki lisanmu. Hati-hati ngomong. Waf'al ma tu'mar, kerjakan yang diperintahkan. Watruk ma tunha, tinggalkan yang dilarang. Dan urusi urusanmu sendiri, tinggalkan urusan orang lain. Ini enggak boleh. Jadi larangannya kepada orang yang ngurusi hidup Anda. Dua sisi ya. Untuk bahan introspeksi. Kenapa sampai orang ini mengurusi hidup Anda? Mungkin Anda pemicunya. Ya. Anda pamer keromantisan dengan pasangan. Anda posting keharmonisan, Anda posting keseruan Anda dengan suami, dengan anak. Anda bikin orang hasad.
Akhirnya orang kemudian ingin cari-cari di mana Anda nanti slip. Dicari, karena Anda manusia, Anda pasti punya salah, punya dosa, bahkan mungkin punya aib masa lalu. Dicarinya pasti dapat. Jadi untuk bahan introspeksi. Hadis yang tadi untuk orang yang suka kepo. Tapi di saat yang sama, Anda jangan jadi penyebab orang kemudian kepo. Nikmati Anda berdua saja, keharmonisan Anda. Sayangnya suami Anda dengan Anda, bertanggung jawabnya suami Anda kepada Anda. Nikmati sendiri, nggak usah posting-posting. Nanti kemudian ada pelakor baru nyahok loh. Ya kan gitu kadang-kadang kan perempuan kan gitu. Alhamdulillah dapat dari laki. Postingannya gini. Jam tangan. Tapi kemudian ada emasnya juga di sini, kemudian cincin berlian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tulisannya alhamdulillah, pujian kepada Allah. Alhamdulillah, dapat laki baik benar. Siap. 3 pelakor sudah melihat postingan itu. Dia tunggu. Besok makan di rumah makan yang mahal gitulah ya. Walaupun namanya sederhana tapi mahal ya. Sorry nih rumah makan Padang nih, sorry. Sederhana dari mana mahal. Tapi enggak apa-apa. Namanya juga nama ya. Ada orang rumah makan lebih aneh lagi namanya. Posting yang kedua, wah. Pelakor. Rambut laki nyonyar, tahu rasanya. Nah, kenapa? Anda pemicunya. Mungkin Anda tidak posting di media sosial, mungkin hanya di profil picture WhatsApp, tapi kan orang bisa lihat. Nikmati untuk Anda saja. Keharmonisan. Karena ketika Anda punya masalah, orang juga nggak peduli. Anda ngeluh-ngeluh di medsos, orang nggak peduli. Paling yang sabar ya, apaan? Begitu doang, enggak. Anda punya Allah Subhanahu wa taala. Anda dapat nikmat, maka bersyukur kepada Allah. Anda dapat istri yang salehah, bersyukur kepada Allah. Dapat suami yang saleh, bersyukur kepada Allah. Enggak usah diposting-posting. Anda dapat kenikmatan dunia, harta, bersyukur kepada Allah. Karena suatu saat Anda punya masalah, Allah juga tempat Anda kembali. Enggak usah. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk bahan introspeksi. Kenapa kadang orang mengusik Anda penyebabnya. Hingga kemudian orang ingin mengusik kita ya. Kata Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam sebuah hadis, ista'inu ala najahi, lupa saya, matan bahasannya saya lupa. Tolonglah kesuksesan rencanamu dengan menyembunyikan, merahasiakan. Ya, saya lupa lafaz bahasa Arab. Ista'inu ala najahi amrikum bil kitman. Kurang lebih seperti itu ya. Bantulah kesuksesan rencanamu dengan merahasiakannya. Fa inna likulli ni'matin mahsud. Kalau tidak salah ya. Saya lupa. Karena setiap nikmat itu mesti ada orang yang menghasadi. Baru selesai nazar, alhamdulillah selesai nazar. Kayaknya sih oke. Itu nggak usah dicerita, Anda baru nazar. Nazarnya kemudian Anda tag alamatnya lagi. Yang lihat kan ikhwan yang lain banyak. Oh, dia mengincar perempuan yang sama. Voice over ya, keluarnya kayak sinetron. Orangnya sih diam gitu ya, tapi ada suaranya. Oh, dia sedang di rumah si fulana. Saya akan gagalkan rencananya. Subhanallah. Nggak usah, diam aja. Diposting terus. Gagal buat orang rasa. Kenapa? Karena ada orang yang hasad nanti. Diam-diam aja. Tak taunya 3 bini. Kan gitu. Cerita-cerita. Misal tuh misal doang. Kalau kejadian ya alhamdulillah. Itu misal doang. Ya diem aja. Dapat nikmat. Karena ada posting, ada orang yang hasad. Ada orang gak suka. Kalau orang yang gak sukanya itu. Kalau orang yang gak sukanya itu biasa ke dukun, Anda akan disihir, Anda akan dikerjain. Kenapa? Dia hasad plus akidahnya bobrok. Oh, pinanya orang ini senang taruh hidupnya aja. Langsung ke dukun. Mbah dukun, kawakah digawe? Kawak mana fotonya aja? Langsung, gak usah bawa foto. Bawa foto tuh zaman dulu sama sekarang langsung dibukanya media sosial. Nah orangnya aja. Lain itu laki ulun jadi. Salah orang. Itu spontan tuh. Oh iya. Subhanallah. Ya.
bantulah kesuksesan rencana kalian dengan merahasiakannya. Karena setiap nikmat ada orang yang hasad. Anda dapat pasangan yang luar biasa, nikmati sendiri. Karena ketika Anda juga ada masalah pun, orang nggak bantu. Nikmati, hadapi semuanya. Kenikmatan alhamdulillah, ada sedikit masalah, aral melintang, hadapi. Mungkin di saat yang sama dia adalah pelebur dosa. Orang lain nggak perlu tahu. Hingga kemudian dia kepo. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Juga untuk ikhwan akhwat sama. Bahkan pasang status pun nggak usah yang gitu-gitu. Pasang firman, sabda, pik dari ustadz itu aja udah. Setiap hari muji suami. Ada banyak wanita, suaminya nggak sebaik suami Anda. Akhirnya mereka hasad. Ada sebagian bahkan bisa jadi belum punya suami. Dia incernya suami Anda. Kenapa? Karena Anda memujinya setiap hari. Bertanggung jawabnya suami Anda. Kebersihan yang dia miliki, semua. Anda puji terus setiap hari. Kan yang baca banyak. Akhirnya naluri perempuan, kita milih yang mapan aja udah. Mapan agamanya, yang berwibawa, bawa mobil, bawa sepeda motor. Wibawa ya. Wallah a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Ada khilaf, mohon maaf. Subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.